Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi dan persebaran kehutanan Indonesia. Secara astronomis, wilayah Indonesia dilalui garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis dan memiliki bioma hutan hujan tropis yang selalu lembab sepanjang tahun. Keanekaragaman hayati yang berada di dalam hutan hujan tropis sangatlah tinggi. Hal ini menjadi potensi sumber daya yang besar dalam penyediaan bahan baku industri. Potensi sumber daya hutan tersebut dapat berupa kayu dan non-kayu. Potensi hutan berupa kayu ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bahan baku kertas, bahan baku industri mebel, dan lainnya. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang keberadaannya tersebar di Nusantara. Lebih dari 250 jenis kayu tersebut merupakan kayu dengan nilai ekonomis yang tinggi. Kayu meranti. Kayu meranti berasal dari berbagai jenis pohon meranti. Di antaranya adalah meranti hitam batang, balangeran, tengkawang gunung, dan meranti buaya bukit. Jenis-jenis pohon meranti tersebut menghasilkan kayu meranti merah. Persebarannya meliputi hutan-hutan di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Kayu meranti sering dimanfaatkan sebagai kayu konstruksi, penyekat ruangan dalam bangunan, bahan pembuatan mebel, dan berbagai interior dalam rumah. Selain menghasilkan kayu, pohon meranti juga menghasilkan resin, yaitu sejenis getah yang keluar dari batang pohon. Kayu jati. Kayu jati atau Tectona grandis, pohon jati tumbuh di hutan buatan maupun hutan alami yang memiliki curah hujan berkisar antara 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Jati dapat tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah yang tidak digenangi air. Persebaran hutan jati di Nusantara meliputi beberapa daerah seperti Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan Bali. Di Pulau Jawa sendiri, persebaran jati paling banyak terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kayu jati memiliki tekstur yang keras dan awet karena terdapat minyak di dalamnya. Hal ini membuat kayu jati banyak dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat interior rumah. Selain sebagai interior rumah, kayu jati juga digunakan sebagai atap dan tiang penyanggah rumah-rumah tradisional di Jawa. Kayu cendana. Kayu cendana dihasilkan dari pohon dengan nama latin Santalum album yang persebarannya terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kayu cendana memiliki aroma yang wangi. Itulah nilai lebih dari kayu cendana dibandingkan jenis kayu lainnya. Pemanfaatan kayu cendana diantaranya adalah sebagai bahan pembuatan aromaterapi, sebagai campuran parfum, serta bahan pembuatan sarung keris. Potensi non-kayu di Indonesia. Potensi hutan non-kayu. Yang pertama, buah-buahan. Terdapat berbagai jenis buah-buahan yang bisa diperoleh dari hutan. Di antara buah-buahan yang bisa ditemukan di hutan adalah buah durian, buah beri, buah kaktus pir berduri, jambu monyet, buah ara, markisa, buah keramu, dan lain-lain. Yang kedua, madu. Cairan kental yang diperoleh dari sarang lebah ini kaya akan manfaat. Madu asli hutan biasanya dijadikan obat herbal dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Yang ketiga, karet. Ini adalah getah dari pohon yang biasa kita sebut pohon karet. Penghasil karet ini sebetulnya adalah para atau Hevea brasiliensis. Nilai ekonomis karet juga tergolong tinggi, karena karet banyak digunakan di berbagai industri seperti industri pembuatan ban.
Yang keempat, rempah-rempah. Jenis rempah-rempah yang dihasilkan hutan diantaranya adalah kayu manis, pala, cengkeh, dan vanila. Hutan di Maluku banyak menghasilkan rempah-rempah yang sering diperdagangkan sejak zaman dahulu. Yang kelima, rotan. Batang rotan mempunyai panjang puluhan meter dan banyak dimanfaatkan untuk membuat interior rumah. Sebagian besar rotan di Indonesia dihasilkan dari hutan yang berada di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Yang keenam adalah sagu. Potensi hutan non-kayu yang berbentuk tepung ini berasal dari proses pengolahan batang pohon sagu. Penduduk Indonesia bagian timur menjadikan sagu sebagai bahan makanan pokok. Masyarakat Maluku dan Papua biasanya memanen sagu dari hutan kemudian mengolahnya menjadi makanan bernama papeda. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.